Pewaris terakhir Sang Presidir. Bab 39. Identitas Dafan. Ada apa sebenarnya ini? Dan siapa pemuda yang parasnya mirip sekali dengan Tuan Abraham itu? Aku juga tidak tahu. Atau jangan-jangan dia itu putra Tuan Abraham yang sengaja dirahasiakan identitasnya. Jawab salah seorang pemegang saham pada temannya. Tapi itu tidak mungkin. Semua orang tahu kalau Tuan Abraham tidak memiliki keturunan sejak peristiwa kecelakaan 16 tahun silam. Benar juga katamu, tapi bila pemuda itu benar-benar putra Tuan Abraham, maka dialah yang berhak duduk di kursi kepemimpinan ini dan menjadi pewaris tahta dari ayahandanya. Sementara itu, di atas panggung, tampak Dr. Indra mengeluarkan kertas dari dalam tasnya lalu menyerahkan pada Nyonya Elin. Ini Nyonya, semua data-datanya ada di sini. Nyonya Elin segera mengambil map yang diserahkan oleh Dr. Indra. Nyonya Elin tersenyum lalu melangkah ke arah podium. Selamat siang semua. Aku berdiri di sini karena ada hal penting yang harus aku beritahu pada kalian. Kalian lihat pemuda yang berdiri di sana. Sesaat Nyonya Elin menghentikan ucapannya sambil menunjuk ke arah Dafan. Dia adalah pewaris tunggal perusahaan Graphic Group, dengan kata lain putra dari Abraham. Jadi dialah yang berhak menduduki jabatan kepemimpinan perusahaan ini. Suasana seketika ramai oleh suara orang-orang yang ada di bawah panggung. Ada yang berbisik, ada pula yang tercengang mendengar ucapan Nyonya Elin. Jangan mudah percaya dengan ucapan orang itu. Kalian tahu sendiri kalau tidak mungkin Abraham memiliki keturunan sejak kecelakaan itu terjadi. Dr. Indra sendiri yang mengatakan itu di depan publik. Benarkan Dr. Indra? Tatap Nando pada Dr. Indra. Memang benar apa yang dikatakan Tuan Nando barusan. Setelah kejadian itu, aku sendiri yang mengumumkan ke publik. Tetapi sebelum kejadian itu terjadi, Tuan Muda Dafan sudah ada bersama ibunya. Indra, kenapa sekarang kamu berpihak pada Elin? Apa kamu tidak sadar kalau kamu masih bekerja dan dinaungi oleh perusahaan Graphic Group milik Abraham? Itu berarti kamu masih menjadi bagian dari kami, ucap Melati. Benar Nyonya, tapi kebenaran haruslah ditegakkan. Tuan Abraham juga pasti setuju dengan keputusanku ini. Indra, cukup Melati. Tidak usah meninggikan suara seperti itu. Sampai kapanpun, kebenaran adalah tetaplah kebenaran dan tidak bisa diubah sampai kapanpun. Mulai sekarang, perusahaan ini akan dipimpin oleh Dafan dan tentunya atas bimbingan Sekretaris Leon. Barang siapa yang tidak setuju dengan keputusan ini, maka kalian bebas menentukan ke perusahaan mana kalian akan membawa saham-saham kalian. Nyonya Elin tersenyum menatap ke arah Ricard dan Nando karena ucapannya barusan memang ditujukan untuk mereka berdua. Aku akan tetap menanam sahamku di Graphic Group, apapun yang terjadi, ucap Herman yang memang sejak awal tidak setuju dengan keinginan Nando menduduki jabatan kepemimpinan Graphic Group. Kami juga, kami akan ikut kepemimpinan Tuan Dafan. Kami yakin kalau beliau layak memimpin perusahaan ini, lanjut Pak Tony. Iya, kami juga, sambung pemegang saham yang lain. Seketika senyum Elin, Dr. Indra, dan Sekretaris Leon mengembang. Sementara itu di pihak Ricard, Nando, dan Melati hanya bisa menunduk dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para pemegang saham sudah menetapkan niat mereka untuk tetap menanam saham mereka di perusahaan Graphic Group. Kalau begitu, semua pemegang saham diharapkan untuk naik ke panggung. Dan kita resmikan kepemimpinan baru Graphic Group sekaligus menutup acara ini.
Ucap Nyonya Elin bergabung dengan yang lain. Satu persatu para pemegang saham pun naik ke atas panggung dan mulai mengetuk palu secara bersamaan, menandakan Dapan sudah resmi menduduki jabatan kepemimpinan Grafik Group. Kilauan kamera mengabadikan momen berharga itu, hingga satu persatu dari mereka mulai meninggalkan ruangan aula. Untung saja kalian datang tepat waktu. Kalau tidak, entah apa yang terjadi pada perusahaan Grafik Group di tangan Nando. Ucap Nyonya Elin yang saat itu duduk di belakang kursi penumpang ditemani oleh Maya, sedangkan Dr. Indra menjadi pengemudi dengan Dapan yang duduk di sampingnya. Sebenarnya saya juga tidak kepikiran untuk kembali ke kota ini. Tapi Dapan bilang kalau dia sangat merindukan ayahnya dan mau tidak mau saya harus ikut dengannya, walaupun sebenarnya saya sangat sibuk dengan pekerjaan saya, Nyonya. Bukannya ibu sendiri yang bilang seperti itu pada Dapan kalau kita harus menemui ayah sebelum semuanya terlambat. Balas Dapan hingga membuat Dr. Indra dan Nyonya Elin tertawa. Sekarang kamu sudah pintar, Maya, melimpahkan keinginanmu pada orang lain. Tapi aku setuju kalau kamu kembali menemani Abraham. Aku takut Geni ikut bekerja sama dengan Nando atau Ricard untuk memiliki semua harta Abraham. Itu juga yang aku lihat. Sepertinya Nyonya Geni juga ada di lingkaran mereka. Dr. Indra yang saat itu sedang fokus mengemudi menuju ke rumah sakit di mana Abraham sedang dirawat di sana. Tidak berselang lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi berbelok masuk ke dalam area rumah sakit. Setelah mobil terparkir, keempatnya segera melangkah masuk ke dalam. Belum juga mereka menuju ke ruangan Abraham, tiba-tiba seorang perawat berlari menghampiri mereka. "Maaf Pak Dokter, Tuan Abraham baru saja kami pindahkan ke ruang UGD. Suhu tubuhnya tiba-tiba saja tinggi." "Astaga, ayo kita ke sana." Dr. Indra segera berlari menuju ke ruang UGD diikuti sang perawat tadi. Dapan, Maya, dan Nyonya Elin pun mengikuti mereka. "Maaf dek, kamu dilarang masuk. Biarkan para tenaga medis bekerja demi kenyamanan pasien," cegah seorang perawat saat Dapan ingin masuk ke dalam ruang UGD. "Tapi suster, aku ingin melihat ayahku." Dapan sedikit memohon. "Ayah adik siapa? Di ruangan ini hanya ada Tuan Abraham dan beberapa dokter sedang menanganinya. Apa di antara dokter-dokter itu ayah adik?" "Ayahku adalah Sudah nak, biarkan para dokter itu melakukan tugasnya dengan baik. Kita doakan saja yang terbaik buat ayahmu. Ayo kita ke sana." "Mari suster." Maya merangkul pundak Dapan dan saat itu hanya bisa mengangguk lalu menunduk. "Ya Tuhanku, sekiranya berilah kesembuhan pada ayahku. Aku janji, aku akan melupakan semua yang sudah terjadi. Berilah kesempatan padaku sekali lagi, agar aku bisa berbakti pada mereka berdua. Amin," doa Dapan dalam hati, sambil menunduk di sebuah kursi yang terbuat dari besi panjang, ditemani oleh Maya dan Nyonya Elin. Tidak terasa waktu terus berputar, hingga kembali pintu ruang UGD terbuka, dan keluar Dr. Indra dari dalam sana, dengan mengusap keringatnya menggunakan sapu tangan. "Bagaimana kondisi ayah?" tanya Davan yang segera berlari tatkala melihat Dr. Indra keluar dari dalam ruang UGD. "Syukurlah, Tuan Abraham baik-baik saja." "Alhamdulillah, jadi kapan aku bisa menjenguk ayah?" "Tunggu setelah para perawat memindahkan beliau ke ruang inap dan mempersiapkan segala kebutuhan beliau." Davan dan yang lain hanya bisa bersabar, walau sebenarnya mereka ingin sekali menemui Abraham. Abraham dibawa kembali ke ruangannya semula, ruangan yang dipenuhi fasilitas terbaik dari rumah sakit itu.
Maya, Dapan, Nyonya Elin, dan Dr. Indra segera menyusul setelah suster mengizinkan mereka menjenguk Abraham. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.